memberikan pengertian, memberikan menginformasikan tentang ini terkait dengan pernikahan di usia anak ini, ya, sehingga anak-anak yang ada di sini, orang tuanya ada kesadaran bahwa menikahkan di usia anak ini banyak dampaknya gitu, ya. Kalau Jadi yang kita mau kunjungin ini hamil berapa bulan ya Bu? ya kalau yang kakaknya juga mengalami seperti itu, sekarang ayah adiknya udah nikahkan usia 16 tahun katanya. Oh, 16 tahun. Jadi dalam satu keluarga itu adik kakak beradik itu nikah dini gitu. Assalamualaikum. Salam. Nek Dama. Ada Bu Novinya. Di mana ya? Ini anaknya berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Itu waktu nikahnya umur berapa, No? 15 tahun. 15. Masih sekolah atau gimana? Udah enggak. Oh, udah enggak. Berhenti kelas 5. Kelas 5. Banyak yang kami temui memang kecelakaan gitu. Tapi ada juga faktor ekonomi, Mas. Ekonomi, budaya, agama gitu. Jadi di sini itu ada budaya kalau anak gadis sudah dilamar harus dikasihkan gitu. Kalau enggak nanti berat jodoh. Ada di beberapa tempat yang seperti itu gitu. Ada banyak juga faktor ekonomi gitu. Padahal kadang-kadang ketika faktor ekonomi ini dijadikan alasan gitu ya, seperti seolah memindahkan tanggung jawab ayah kepada si suami gitu kan. Padahal ternyata yang digantungkan itu juga secara ekonomi juga tidak mapan gitu. Tidak mapan, jadi kan sebenarnya bukan menyelesaikan masalah gitu, tapi menimbulkan masalah baru. Apalagi kalau ternyata si suaminya ini juga umurnya belum matang gitu. Ini jenis kegiatannya, Bu, edukasi, pendampingan. Ini Kalau Puspaga itu sebenarnya kita berada di ranah preventif dan promotif ya Mas ya. Jadi kita kebetulan juga karena bermitra kan Puspaga ini dibentuknya sama Kementerian PPPA. Nah, bermitra dengan dinas PPPA juga gitu. Jadi memang secara umum itu yang menjadi concern kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Cuman karena kita di Puspaga, Puspaga ini kan kita menghadapinya tuh keluarga gitu. Jadi apapun gitu, kalau keluarga itu kan masalahnya kadang nggak bisa kita batasi di situ ya Mas ya gitu. Bukan hanya masalah perempuan dan anak gitu. Jadi kita juga kadang-kadang menangani kasus-kasus di luar itu. Anak saya kan di rumah sekarang kan sekolah online ya sudah sekitar 6 bulan. Anak saya tuh di rumah kalau disuruh belajar tuh susah banget Bu. Saya mau minta saran gimana sih bayinya gitu supaya anak saya nih pelajarannya di rumah gitu jangan sampai ketinggal gitu kan, dia tugas tuh numpuk setiap hari gitu karena dia nunda-nunda buat belajar gitu ya. Disinilah perannya kita, peran Puspaga, peran kami ini dalam memberikan ilmu, memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah makna dari berkeluarga itu butuh ilmu, mengasuh itu butuh ilmu. Jadi itu intinya sebetulnya. Ini betul-betul pelayanan publik yang diberikan dari dinas melalui kami Puspaga. nikah umur 17. Tante ini udah berapa bulan kehamilannya? Kehamilan Mau 8. Oh 8 bulan, mau berarti 8. sebentar lagi ya. Iya. Tante tahu nggak tentang 1000 hari kehidupan ini kehamilan, hari pertama kehidupan dari mulai hamil sampai melahirkan sampai menyusui? belum tahu. Diimunisasi nggak Teh? Suka periksa Periksa ke bidan? rutin ke Ke bidan bidan. atau ke puskesmas? Ke itu apa? Posyandu. Posyandu. Oh, ke Iya. posyandu Iya. udah rutin ya. Nah nanti pastikan ke bidan saya ingin inisiasi menyusui dini. Untuk pelaku pernikahan anak itu selalu terjadi di kalangan menengah ke bawah dengan pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Untuk memberikan skema edukasinya yang tadi Mas bilang itu, kami tidak bisa kalau tidak langsung turun ke wilayah. Karena terkait lagi dengan mereka punya nggak sih sarana untuk mendengarkan apa yang kami bicarakan?
Apa yang kami berikan nggak ada. Mereka mungkin, kalaupun mereka punya handphone, tapi tidak mungkin dipakai untuk mencari tema-tema yang berkaitan dengan hal itu kan. Jadi mau tidak mau memang kami harus terjun langsung. Kami harus memberikan paparan atau pemberian materi secara langsung. Karena kan kami basisnya adalah pemenuhan hak anak. Ketika terjadi pernikahan anak, maka hak anak itu tidak terpenuhi kan. Nah, di situ yang kami jelaskan bahwa hak anak ini harus dipenuhi loh, hak bermainnya, hak dia memiliki kebahagiaan, hak dia memiliki kesejahteraan. Terus ditambah lagi, kami ingin memberikan gambaran bahwa menikah itu bukan masalah sepele gitu. Karena memang ini permasalahan yang sudah dari dahulu kala sebetulnya. Kalau data kebetulan kami bekerja sama dengan DP3A ya Mas ya, termasuk data jumlah perkawinan anak misalnya ya, jumlah perkawinan anak yang terjadi di Kota Bogor itu kita dapat datanya dari DP3A gitu. Jadi kita tahu oh daerah sini nih, kelurahan ini nih yang paling banyak. Jadi ketika kita melakukan edukasi gitu ke daerah itu, isu yang kita angkat itu tepat gitu. Seperti itu contohnya. Tapi untuk beberapa hal memang belum terpetakan gitu. Ketika anak sudah melakukan perilaku seks bebas gitu kan, itu kan rentan sekali untuk nanti pada akhirnya mereka akan menjadi pelaku perkawinan anak seperti itu. Kami datang lagi nih. Ya. Kalau kami sih merasa bahwa tugas perempuan dan anak ini, perlindungan perempuan dan anak ini itu adalah tugas kita bersama gitu. Bukan hanya tugas Puspaga gitu, tapi kita bergandengan tangan dengan semua OPD, dengan semua lembaga terkait gitu. Kita bergandengan tangan, kita berupaya kalau kita bisa mencegah, kita mencegah semaksimal mungkin. Kalau sudah terjadi, kita berdayakan gitu. Kita upgrade gitu kemampuannya supaya ke depannya tidak menjadi masalah-masalah baru.